melanjutkan kembali bincang-bincang kita setelah jeda tadi ya. Kembali lagi saya persilahkan Bapak Endro selaku moderator untuk melanjutkan acara. Terima kasih Mbak Tika Aganti. Dilanjutkan bincang-bincang pada hari ini, yaitu saya mau tanya dengan Bapak Ustadz Siswanto lagi. Ada juga Bapak Ustadz Muhammad Darwis, juga ada Ustadz Chandra Dinata. Pak Ustadz Siswanto, karena saya ini keturunan NU, tapi saya belum tahu NU yang sebenarnya Pak. Ciri-ciri masjid NU itu yang bagaimana, terus bagaimana cara mendekati supaya paham NU gitu Pak Siswanto. Baik, jadi kita membahas tentang masjid sekarang ya. Iya Pak. Jadi masjid NU. Sebenarnya masjid ini bentuknya sama. Ya. Iya Pak, iya. Di mana-mana sama. Cuma di akhir-akhir ini banyak kreativitas. Oh ya. iya. Jadi masjid ini bentuknya dibuat beda ya. Nah, kayak yang terjadi di Tubaba. Iya Pak. Di Tubaba ini Islamic Center. Ini masjidnya dikubahnya dibuat tidak ada sedunia ini kecuali di Islamic Center. Iya. Nah, sehingga dapat menyedot Wisatawan. Wisatawan lah kira-kira seperti itu ya. Pengunjung dari luar daerah ini masuk ke Tubaba untuk melihat masjid Islamic Center. Ini bukan nggak ada maknanya gitu ya. Ada makna filosofinya banyak sekali. Nah, karena kita di sini minta untuk bahas tentang masjid NU. Nah, ini klasik, alasannya klasik. Iya, Jadi dilihat dari pertama, ini masjid NU ini identiknya biasanya dengan beduk. Ya. Iya. Ada beduknya. Iya. Ya. Jadi beduk ini kalau dicari di zaman Nabi tidak ada. Kita dicari di Mekah, di Madinah, saya umroh 2 kali tidak temu beduk. Ya. Ini termasuk bagian budaya tadi yang di awal kita bahas. Beduk ini kalau wali-wali dulu yang menciptakan beduk itu ya ada maknanya. Karena masjid ini belum ada penghuninya, belum ada orangnya, baru satu orang itu marbot kalau zaman sekarang. Iya, gue ya tukang jaga, tukang sapu masjid, tukang ngurus masjid kan. Tong, gitu kan. Tong. Kosong, masih kosong, gitu kan. Masih kosong katanya, masjid perlu kita datang. Ada maknanya Pak Ustadz ya? Iya. Waktu itu belum ada speaker, ya kan? Masih kosong, nah maka kita datang ke masjid, gitu kan. Tambah lagi, deng. Apa mananya? Isek medeng. Masih muat. Oh iya, masih muat. Maka ini kalau dipukul lama biasanya di hari Jumat. Itu bahasa Lampung, Pak? Hah? Bahasa Lampung. Iya, bahasa Jawa. Iya. Ya. Masih masuk, masih muat. Jadi kita ini simbol aja sebenarnya. Simbol. Nah, sekarang sudah sudah banyak pengeras suara. Iya. Speaker ya. Ini. Jadi berkenaan dengan pengeras suara ini kalau zaman dulu saya lagi masih kecil itu digunakan untuk puji-pujian. Nah, sebenarnya enggak hanya anak-anak, orang-orang tua juga melakukan puji-pujian, menandakan bahwasanya sholat wajib belum dimulai. Iya. Ya kan? Banyak puji-pujian. Ya. Ayo para kanca padha sholat berjamaah. Kan gitu kan? Dan seterusnya itu banyak. Iya. Ya. Nah, kalau sekarang ini karena ya masih ada di sebagian daerah ini masih banyak, termasuk di tempat saya itu masih ada anak-anak kecil. Ini mana yang didengar, ini selalu dikumandangkan. Kayak sekarang ini lagi rame, ini selawat busro. Iya. Nah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa tholabatana wa tholibatina biyaumina hadha ila yaumil akhirah. Nah, ini dikumandangkan anak-anak. Ini kenapa lagi viral, ini mulai ramenya ini waktu pelaksanaan Piala Dunia kemarin. Iya. Ini maka sambil jingkrak sambil selawat gitu. Apa boleh Pak selawat sambil apa? Ya boleh. Boleh saja Pak ya. Boleh. Iya. Karena apa? Dia baru menyebutkan nama Kanjeng Nabi Muhammad, belum bertemu Kanjeng Nabi Muhammad, dia sudah gembira, senang. Bagaimana kalau dia nanti bisa ketemu? Nah, ini matanya di sana tuh. Iya. Pak Ustadz Siswanto, mau saya bertanya dengan Pak Ustadz Siswanto. Kan tadi ada beduk sama kentongan nih. Iya. Di zaman dulu kan belum ada alat pengeras untuk memanggil jamaah supaya jamaah itu datang.
ketika sekarang ini sudah ada Pak, sudah ada alat pengeras, apa juga masih pakai Pak? Ya. Jadi namanya budaya. Kalau misalnya itu nggak dipakai lagi, maka budaya ini akan hilang. Oh iya. Budaya ini hilang. Maka sekarang yang masih ada beduk, kentong, ini juga sebagian besar masih ada, cuma sudah jarang dipukul. Nah, cuma di sebagian di kampung-kampung ini masih banyak yang mukul karena mempertahankan budaya tadi. Nah ini, jadi kalau yang sudah modern udah nggak zamannya lah kayaknya kan. Nah ini kemudian kalau di sebentar lagi Ramadan. Iya Pak. Biasanya menjelang Ramadan ini anak-anak ramai bedukan ya. Nah itu selesai taraweh biasanya kan selesai taraweh ini sambil yang lain puji-pujian, habis salat taraweh puji-pujian. Ini ungkapan rasa gembira, ya rasa gembira. Atau menjelang ya sehari menjelang Ramadan. Besok Ramadan ini kita udah mulai beduk zaman kecil dulu ya, masih beduk. Nah, ini menandakan. Jadi kawan-kawan yang bapak-bapak, ibu-ibu yang di kampung-kampung jauh begitu di masjid sana dipukul beduk, sana mukul beduk, ciduran gitu kalau zaman waktu itu. Ini menandakan besok ini sudah puasa. Nah, itu sudah puasa. Jadi zaman dulu mau buka puasa pun demikian. Jadi udah dipukul. Ini sudah maghrib, sudah waktunya buka. Jadi kalau enggak ada suara beduk, kadang enggak berani buka. Nah, contoh misalnya ini ya, Pak Darwis ini sangat fanatik dengan beduk. Pak Darwis sangat fanatik dengan beduk. Pokoknya kalau belum dipukul beduknya saya belum buka. Ya. Nah, marbotnya Mas Chandra ini lupa. Saking karena semalam tuh nggak sahur jam 9 ya, lupa dia. Iya. Makan sudah kenyang. Loh, ini belum dipukul. Pak Darwis. Di mana? Ini kok belum? Iya. Padahal sudah gelap ini. Cuman kalau sekarang sudah enggak. Sekarang sudah banyak HP, banyak jam ya, sehingganya untuk menandai jadwal sudah. Jadi bahkan disetel ya. Maghrib untuk babah jam 6:24 misalnya kan. Ini bisa. Jadi sangat berguna sekali Pak Ustadz Siswanto ya alat beduk dengan kentongan tersebut, apalagi nanti mati lampu di bulan Ramadan kan mau sahur gitu Pak Ustadz ya. Iya betul. Iya. Jadi maka ya saya sarankan kawan-kawan pengurus masjid yang terutama yang NU nih. Iya. Ini walaupun sudah ada speaker, dipukul, nggak ada salahnya kok. Ya. Dipukul, nggak dosa nggak? Nggak dosa. Gitu ya. Dipukul aja. Kentongannya dipukul, beduknya dipukul, ini nggak dosa. Ya. Ini maaf Pak Ustadz Siswanto, karena saya ini Islam kan Islam keturunan Pak. Jadi nggak tahu kenapa ada kentongan, ada beduk. Kalau orang ngaji kan nanti nggak diajari sama gurunya di dalam hadisnya bagaimana gitu Pak Ustadz Siswanto. Jadi saya mohon penjelasan ini dijelaskan dengan Pak Ustadz Siswanto, ada Pak Ustadz Muhammad Darwis, ada Ustadz Chandra Dinata. Gitu. Jadi secara logikanya gitu. Jadi kalau mau dicari hadisnya, enggak ketemu Pak ya. Iya. Enggak ketemu kalau dicari ya itu karena kita mengangkat budaya tadi. Iya. Dan wali-wali zaman dulu menciptakan kentongan, menciptakan beduk ini bukan berarti tidak ada maknanya, tetap ada maknanya, filosofinya ada. Nah, cuman kita ini sekarang ini Masya Allah kenal agamanya sudah tua, semua harus Quran, semua harus hadis. Maka di NU ini ada namanya ijma, ada namanya qiyas. Kan banyak sekali hukum-hukum yang memang zaman Nabi belum terjadi. Maka di NU ini ada namanya bahsu masail, membahas masalah-masalah yang tidak terjadi zaman Nabi. Iya, kan seperti itu. Ini dilanjutkan. Ini baru di kentongannya. Iya. Ya. Kemudian kalau kita masuk dalam masjid. Nah, ini kan ada mimbar ya. Nah, ada mimbar. Nah, di zaman Nabi pun ada mimbar. Ini biasanya kalau di NU ini ada semacam tongkat, ya, tongkat. Nah, ini sebenarnya kalau zaman dulu itu bukan tongkat tapi tembak. Tumbak. Ya, maka di ujungnya dibentuk kayak tumbak. Seperti tumbak. Iya, jadi waktu zaman Nabi dulu zaman perang, jadi seandainya ini pas kita lagi Jumatan, ini ada musuh datang, kita tumbak saja kan gitu. Nah kadang seperti ini ya banyak muncul pertanyaan, Pak zaman sekarang udah modern, ya sudah nggak lagi zamannya
Tuh Mbak, kalau itu diganti pistol gimana? Nah, ini Masya banyak. Ini Allah. kayaknya kurang pertanyaan Kurang aja. pertanyaan, Pak. Iya, kurang kerjaan aja. Iya. Maka dilihat dari situ bisa bahwasanya budaya yang tadi ya, Iya. ya ciri-ciri. Jadi ciri masjid NU biasanya ada tongkatnya. Ada tengah. Nah, kemudian waktu adzan ini kalau di NU ini sebenarnya dari zaman dulu pun adzan itu sudah ada 2 kali ya. Iya. Nah, ini sekarang ini di NU ini memang ya adzannya 2 kali. Ini ciri-ciri yang ditanya sama Mas tadi. Sholat Jumat. Iya, Adzan waktu apa? adzan, Iya. adzannya 2 kali. Itu seperti itu. Jadi adzan, setelah adzan kita sholat, setelah sholat adzan lagi, khatib baru naik Iya. di mimbar seperti itu. Jadi ini tanda-tanda terus pujian ya, jadi dilakukan. Jadi ya kalau kawan-kawan ini ada yang tidak mau pujian alasannya mengganggu dengan orang yang ada lagi sholat sunnah dan sebagainya, ya silahkan gitu kan. Jadi kalau memang ya kita punya budaya masing-masing, punya aturan masing-masing. Jadi yang jelas kita jangan saling mengejek ya, karena kita di dakwah ya. Semua dakwah versi NU, versi Muhammadiyah dan sebagainya. Jadi yang jelas namanya dakwah ini adalah mengajak, bukan mengejek. Ya, dakwah ini adalah merangkul, bukan memukul. Maka kalau zaman Nabi diperintahkan dalam Al-Qur'an, ya dakwah ini juga disuruh mengambil dengan hikmah. Ya, ambil dengan hikmah seperti itu. Jadi kita jangan yang ya walana amaluna walakum amalukum amalku amalmu dan seperti itu. Jadi itu bagian saja tanda-tandanya ya. Mungkin ini kalau dikupas lagi lebih banyak lagi. Kewonan, Pak. Pak Ustadz Siswanto, kan masalah beduk tadi, ketika mati lampu di bulan Ramadan, ini yang fanatik dengan beduk, tidak seneng nih dengan beduk. Ketika beduk itu dibunyikan untuk bangun sahur nih Pak, yang tidak seneng dengan beduk, dia mau sahur, ikut bangun apa enggak Pak kira-kira ini? Ya, kira-kira kalau tidak membungkiri hatinya ya. Iya. Mati lampu, HP tidak ada sinyal. Nggak ada sinyal. Iya toh. Adanya Pas ngedrop pula HP-nya ya. Iya, Jadi Pak. mau lihat jam nggak ada. Nah, jam di dinding mati. Apa baterainya habis? Habis. Waduh, jam piro ini kan ya? Jam berapa? Maka begitu dengar suara beduk bangunin sahur. Ya sebenarnya bersyukur juga harusnya Iya. gitu kan ya. Ayo tuh. Iya. Tapi tetap bangun dia Pak, bangun untuk Iya. sholat untuk sahur ya Pak ya. Ya pasti bangun sahur. Nunut ya. Iya. Terima kasih Bapak Ustadz Siswanto, Bapak Ya, Ustadz sama-sama. Muhammad Darwis, juga Siap. Bapak Ustadz Chandra Dinata atas kehadirannya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Acara ini saya kembalikan kepada Mbak Tika Ariyanti. Baik sahabat MSK, kita break lagi sejenak, kita kembali setelah jeda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan klik link di bawah ini.